Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu nabi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku jamaah salat subuh Masjid Al-Mujahidin yang saya cintai dan saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan subuh kali ini, subuh Sabtu pekan ketiga ya. Saya dapat kembali mengisi di masjid ini dan saya mohon maaf karena di subuh pekan kedua saya tidak dapat hadir karena oleh Allah Subhanahu wa taala saya diberikan teguran, yakni sakit kurang lebih 5 hari saya. Jadi jadwal tarawih subuh saya meminta kepada teman-teman saya yang kosong jadwalnya. Semoga Allah memberi kesehatan kepada ayahanda dan ibunda. Begitu besarnya nikmat sehat itu, kecuali kalau kita sudah hilang nikmat sehat itu baru kita sadar, oh nikmat sekali itu. Saya 5 hari lebih diam. Kalau bahasa saya itu puasa Nabi Zakaria, puasa Maryam. Jadi Nabi Zakaria itu waktu dia mau dikasih anak itu di dalam surah itu dia nggak bisa ngomong 3 hari 3 malam, nggak berbicara dengan manusia. Begitu pula Maryam sehari semalam. Saya ingat kisah itu, ya Allah. Dia ngobrol dengan istri. Ya subhanallah, inilah mungkin banyak omong mungkin selamanya ditegur saya, subhanallah. Apa kabarnya ayahanda? Ibunda apa kabar? Sudah beli baju baru? Kasihan. Belum kasihan ya. Kalau saya alhamdulillah oleh istri sudah dibeliin sebelum Ramadan. Kapel, itu. Masya Allah, semoga Allah tidak ada pamer tidak itu, cuman ngasih aja semangat. Masya Allah, bagi-bagi bunda kalau bunda dipakai lagi. Ayahanda dari bunda, ada satu hal yang barangkali patut kita bersyukur kepada Allah. Apa itu ayahanda ibunda? Yakni dalam beribadah itu kita diberi kenikmatan, ya kan? Beda loh antara ibadah itu karena kita terpaksa, ya kan? Dipaksa, atau karena keikhlasan. Orang yang makin ikhlas itu dia makin nikmat dalam beribadah, itu ya kan? Ayahanda pernah nggak merasakan nikmat ibadah? Ibunda pernah nggak? Jadi nikmat gitu. Sama kayak begawi, beda antara orang yang begawi itu dengan ikhlas dengan yang tidak ikhlas. Orang kalau gawinya ikhlas, walaupun berat, tapi dia terasa nikmat gitu. Beda kayak gawe walaupun ringan, tapi karena ada ikhlas berat. Sama kayak anak gitu, cucung gitu tuh, kalau kita suruh tolong ambil itu cung korek api itu, berapa lah bereknya korek api itu kan? Iya kan? Tapi karena udah ikhlas, batuk kono kayak bawa batu 10 kilo. Bereknya kayak nah, inilah kenikmatan beribadah itu gak bisa dibayar dengan kenikmatan maksiat itu ibunda. Orang yang sholat malam bangun nikmat beda. Orang yang suka ke masjid itu lalu dia berjalan bangun mengalahkan rasa kantuknya itu, yang kata ayah saya papa dulu tuh
Coba kau bayangkan berapa banyak orang yang kuat ngangkat barbel 50 kilo, 100 kilo, 150 bahkan 200 kilo dia angkat. Tapi dia tidak sanggup mengangkat kelopak mata itu. Jadi yang kuat itu sebenarnya yang mana? Kenapa kita sanggup mengalahkan tempat tidur yang nikmat itu? Bahkan seorang pengantin baru seperti Hanzalah, sahabat Nabi itu, pengantin baru ayahanda. Coba bayangkan bagaimana ayahanda pengantin baru. Tidak beranjak dari tempat itu. Hanzalah tinggalkan itu demi mengejar surga. Sampai dia meninggal dalam keadaan junub. Sampai bersahabat para bertanya, ya Rasulullah, itu Hanzalah itu mati dalam keadaan junub, belum mandi dia. Kata Rasulullah, aku melihat Hanzalah sedang dimandikan oleh malaikat. Coba ibunda, ada doa yang sering diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita selesai sholat. Zikir yang kita baca, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kita minta bantuan, salah satunya husni ibadati, ikhlas dalam beribadah. Orang kalau ikhlas itu ayahanda nikmat, beda. Orang kalau lah ikhlas dengan lah senang ke imamnya, ikhlas jo, wah mantap Pak Imam itu jadi imam. Tidak panjang dia, cuman 1 ayat. Saya terus terang aja banyak nih yang senang saya dengan saya salat tarawih itu. Dipuji-puji saya, ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah, Masya Allah, Tabarakallah, Masya Allah, Tabarakallah. Enak nih Ustaz Amrir, ngapa? 1 ayat. Saya bilang, ya kita berbicara secara hukum. Ayat itu hukumnya sunnah. Tidak dibaca aja. Tidak dibaca aja boleh. Sah. Baca berarti. Lalu saya tahu kondisi dan Rasulullah itu seperti itu. Pernah suatu ketika dalam sebuah hadis dikeluarkan Bukhari, Muslim dan lain-lain itu, Mu'az bin Jabal itu sahabat Nabi yang hafiz Quran, yang biasa jadi imam. Dia sholat sama Nabi, lalu dia jadi imam lagi untuk kaumnya, sholat Isya. Dibaconyo sholat Isya itu surah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu 286 ayat. Saya pernah baca sedang tuh 2 jaman lah. Coba bayangkan. Ada sahabat yang dia lah ini misal sholat munfarid, dia sholat sendiri dia di pojok. Lalu disampaikan kepada Mu'az. Mu'az nuduh sahabat itu munafik. Dituduhnya munafik. Lalu berita itu sampai kepada sahabat itu. Dia tidak senang dibilang munafik. Tidak suka dia dibilang munafik oleh Mu'az. Lalu dia mengadukan halnya kepada Nabi. Ya Rasulullah, aku dikece oleh Mu'az itu munafik. Ngapo halnya? Panggil Mu'az. Aku sholat sendiri ya Rasulullah. Dibilang munafik. Panggil Mu'az, panggil Mu'az. Mu'az, apa yang kau baca? Sehingga dia ini lari, munfarid, sholat sendiri, gak mau sholat dengan. Dia baca Al-Baqarah ya Rasulullah. Ditegur. Apa anta fitnah? Engkau mau bikin fitnah? Kau mau uji orang, Mu'az, kata Nabi. Kau mau uji orang? Jangan uji orang. Jangan. Karena orang itu berbuat dengan sesuai kemampuan dia. La yukallifullahu nafsan fattaqullaha mastata'tum. Allah tidak memberikan kepada kita beban yang kita tidak sanggup memikulnya. Bertakwalah kepada Allah semampu kamu, kata Nabi. Jangan kau uji orang dengan bacaanmu yang panjang itu, kata Nabi. Langsung Nabi tegur di hadis itu. Saya periksa semua jalan-jalan hadis itu. Jadi ternyata Nabi dalam riwayat yang lain nyuruh Mu'az, kalau kau sholat baca wadduha, alam nasro. Itu lihat Nabi yang nyuruh ya anda.
Jangan kau bikin lari orang. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'min. Gak boleh kita maksa orang, gak boleh. Seorang itu berbuat dengan apa yang ada pada dia. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat tadi, kau kenapa sholat pisah sendiri mutfar? Ya Rasulullah, aku nih gawe, aku ada kebun, ada umo. Tahu umo? Baumo rupanya. Aku ada kebun korma ya Rasulullah, yang aku siram kalau siang tuh panen. Apalagi bulan puasa panen. Jadi aku nyiramnya malam. Muas baca Al-Baqarah kabilo lagi. Kalau bahasa ininya ya. Kalau bahasa gitu nih, kalau saya bebas supaya kita paham. Hadisnya tidak cak itu. Kebilo lagi saya nak nyiram umur saya itu. Lalita bulu imam. Apalagi imamnya mendayu-dayu bulu kan. Alif lam mim. Wah sudah lama itu. Lalu kau baca apa? Aku kalau sholat kata sahabat tadi baca Al-Fatihah. Lalu aku minta sorga dan berlindung dari neraka. Berarti cuma baca Al-Baqarah juga. Cuman ayat 200 sama 201. Rabbana atina. Itulah yang dibaca. Nah apa kata Nabi? Kau sama dengan kami. Ya. Nabi tidak. Halo kedikit kau tidak. Dikit yang kau baca. Tidak. Nabi tidak ngecek itu. Kata Nabi kau sama di seputar kami. Sama dengan kami. Ya subhanallah. Kalau kita sholat sholat sendiri, Nabi itu bengkak kakinya. Beliau pernah baca Al-Baqarah, loncat ke An-Nisa, balik ke Ali Imran. Berapa jam itu? Makanya dikatakan bengkak kaki beliau. Kita bengkak juga kaki gitu. Cuman beri-beri. Nabi itu berdirinya lama, kiamnya lama berdirinya itu. Kalau sholat kalau sholat jamaah, Nabi bilang pesan kepada para imam, wah imam, kamu kalau sholat jamaah tuh lihat jamaah tuh di belakang tuh ada orang tua yang batu-batu, ada nenek-nenek yang kena asam urat, ada ibu-ibu nak nyuci piring, ada yang nak tadarus kawan. Ada yang masih terbayang kolak pisang yang belum habis tadi tuh. Itu. Benar ini saya. Ya, jadi orang tuh nikmat. Jadi nikmat dalam beribadah tuh ayahanda berilmu. Bukan modal semangat. Saya pernah itu. Kabar berita kepada saya. Ada anak muda. Multazim, semangat. Wah, semangat, baru kenal agama, semangat. Hafal Quran, hafal surah Al-Kahfi. Salat, mimpin salat maghrib di masjid di samping BIM itu. Salat maghrib, orang rame nak ke mall, di pecinyo surah Al-Kahfi. Sampai berita itu kepada saya, ya Allah. Ini gak ngerti. Ini gak bisa modal semangat itu. Ceramah aja kini kok di beberapa masjid itu kan gak wajib ke ceramah tarawih itu kan. Tapi kami itu kadang ustaz tuh ngalor ke sana, ngalor ke situ. Cerita tuh kan. Apalagi gak ada tema, tidak dikasih judul. Saya ada beberapa masjid tuh dikasih judul, senang saya. Kadang saya protes juga, kok judulnya kebesaran itu, misalnya judul zakat fitrah, kan panjang pembahasan. Tapi tidak bacanya lainnya gitu aja pindah-pindah. Coba kalau tidak dikasih judul udah kemana-mana. Maka oleh pengurus masjid itu ditulis di situ ceramah maksimal 10 menit, ditaruhnya nih di mimbar tuh. Kenapa itu kadang tidak ada kami kira khusuk ibunda tuh dengar, rupanya daknya lagi mikiri piring belum dicuci tadi. Ya Allah, ampunian Ustaz kok. Akhirnya apa? Karena imam tadi itu panjang ame, sholat tarawih tadi itu lah terlalu panjang.
nak sejam setengah misalnya. Lalu dia pindah, besok tak mau lagi yang mau sholat masjid itu Apa? Sholat situ aja lah. Rupanya pindah ke masjid itu imam yang di Siko tadi giliran di situ pula. Ya Allah. Iku imamnya kemarin itu. Ditandoinya gitu. Jadi saya ingin memberi. Jadi beda loh nikmat ibadah tuh ayahanda ibu. Saya tuh pengalaman nian itu. Tidak merendahkan kaum muslimin. Imanmu masuk sholat singkat nian bacaan. Tidak begitulah kita kau. Betul ibunda? Betul ibunda? Betul ya anda? Iya. Iko sudahlah bacaannya udah pade, panjang dulu. Jadi imam tuh tempat ngapal surat. Tidak boleh. Jangan jadikan ajang jadi imam itu untuk sarana kita menghafal ayat surat yang kita baru hafal. Kacau, jamaah juga udah tahu. Salah gitu baca, salah sambung lah. Misalnya jamaah aku tak ada yang hafal surah wal asri sama watin tuh. Kalau salah baca imam tuh tahu tak jamaah? Tidak aja tahu wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kalau jamaahnya tahu, hanya bisa negur salah itu. Subhanallah. Wa tawasau bil haq wa tawasau. Coba kalau jamaahnya tidak hafal. Udah bablas. Makanya ada yang kalau bisa jangan jadikan ajang. Ini nasihat buat saya. Makanya saya tuh saya baca dikit aja. Tadi agak panjang saya baca tuh surah Ali Imran akhir favorit. Saya baca surat favorit aja. Bukan karena kalau saya baca Al-Baqarah dijamin itu. Iya. Lari, jangan bikin orang lari. Bikin orang itu nikmat dalam beribadah itu. Beda loh. Orang kalau lah disukoi itu, orang senang. Ustaz jadi mantap. Ngapa? Cepat. Bukan cepatnya cepat ringkas, bukan cepatnya tanpa itu. Jadi ringkasnya itu tetap dalam koridor sunnah. Jadi tadi itu saya ingin kita jadikanlah kita itu jadi suka beribadah itu, gemar, senang. Orang juga kita jadikan suka. Kenapa kita kasih iming-iming anak kita itu? Nak, kalau kau full puasa, datuk nenek belikan kau sepeda. Supaya dia semangat, nikmat. Iku sudahlah di berang-berang, buku puasa cuman korma aja. Berang, nala dah sukunya kayak apa? Kayak datuk nenek, datuk ngecek ayo. Saya buku puasa cuma dikasih korma. Bukannya benci dengan sunnah buku, bukan namanya anak. Kalau kasih goreng-gorengan, kasih apa? Inilah itu. Makanya kita harus tahu dalam beribadah itu nikmat. Dan salah satu cara nikmat beribadah itu ayahanda memudahkan. Kan kita suka mudahkan diri kita. Bahkan ajaran agama kita itu adalah mudah ibunda. Inna dina yusrun kata Nabi. Agama kita ini mudah. Siapa yang memberek-berekkan agama ini dia akan kalah. Yassiru wala tu'assiru wabashiru wala tunafiru. Mudahkan orang lain, jangan susahkan. Beri kabar gembira, jangan nakut-nakuti aja. Beri kabar gembira, ya Ustaz, macam mana saya kok sholat tarawihnya cuma 2 rakaat. Tidak apa-apa. Ya Ustaz, saya kok tidak bisa sholat tarawih. Saya tarawih tidak bisa Ustaz, karena begawi sip malam pabrik kok. Tidak apa-apa mas, karena sholat tarawih itu kau jangan masuk neraka kau. Ya Allah.
lagi orang. Padahal hukumnya sunat. Ya Ustaz, saya tidak bisa jamaah di masjid. Oh kok karena kosipnya tukar, kok tidak ada orang yang jadi saya tidak bisa jamaah. Nah, yang penting sholat lah. Ustaz tidak bisa saya sholat di awal waktu. Yang penting sholat. Di mana? Pokoknya di waktunya. Ya dimudahkan saja orang. Nah itu ya anda ya. Jadi beda kalau kita nikmat beribadah itu enak. Nikmat. Baca Quran juga kalau terpaksa itu udah enak. Tapi kalau nikmat, enak, berilmu, paham. Kata para ulama itu, orang kalau beribadah dengan ilmu itu, dengan sabar, dengan ikhlas itu, dia tahu macam mana caranya beribadah itu dengan baik. Orang kalau tidak punya ilmu kan bahaya. Kata para ulama sama kayak kita safar, balik mudik. Kalau orang pintar safar, balik mudik, perjalanan itu, dia tahu kapan berangkat, ya kan ya? Betul lah ibunda? Karena dia berilmu. Oi, saya kalau berangkat jam segiko, kelak ke kepala curug bahaya itu. Berarti saya harus berangkat jam sekian. Karena dia berilmu. Itulah enaknya beribadah tuh berilmu itu. Kita safar saja perjalanan punya ilmu tahu. Kita tahu, oh mobil saya kok tanknya sekian liter. Kalau saya ngisi di siko penuh berarti sampai di situ. Nah tahu dia, oh berarti saya harus ini. Bahkan, oh ikut udah ada kayaknya pom bensin. Dia bawa dari, jadi tidak ada dia merasa kesusahan. Oh bawa anak-anak. Yang anak-anak, oh anak-anak kau supaya tenang, jangan berisik, dikasihlah main HP, dikasihlah snacknya segala macam mudik tadi kan. Karena dia berilmu, paham. Kapan dia berhenti di tol, ke bilo dia. Nikmat, beda kalau punya perjalanan tuh tidak ada berilmu. Tidak ikhlas pulo, belago pulo ke bininya. Beda kalau suami itu bawa mobil mudik tuh kalau rukun dengan bininya. Ya Allah. Kan lagi safar tuh kan boleh kalau dia tidak berpuasa. Boleh ayah anda? Boleh. Disuapin oleh istrinya. Kak, haus kak disuap. Ya Allah. Coba kalinya belago dengan bini. Awas belok. Oh, kau tolong ke ini juga belago pula di mobil. Beda, jadi nikmat, bahkan rindu besok tahun depan balik lagi mudik itu. Begitu pula ibadah tuh. Orang jadi nikmat. Kenapa? Karena pengurus masjidnya perhatian kayak sejadah masjid dikasih wangi. Karena apa? Karena kas masjid 80 juta. Masuk bawa asam. Orang nahan napas imam. Allahu Akbar. Masam. Tidak mau lagi orang. Apa kasih minyak wangi? Mantap masjid Al-Mujahidin dulu. Dingin, wangi, ininya bagus, ininya lampu. Ya Allah. Saya masjid ini favorit saya juga salah satunya. Telah 5 tahun saya di sini dah, masya Allah. Nah itu ya. Ini mukodima panjang itu. Lama setengah jam itu, ya Allah. Nah, nikmat. Nah, beda kalau nikmat belajar. Nikmat belajar juga. Ayah anda kalau lah suko kayak ustad, nak berapa jam juga ngangu aja. Paham tidak? Kalau suko. Tapi kalau tidak suko, apa suko ustad kok. Apalagi ceramah tabligh musibah. Kalau ustad ni lah suko. Kalau lah tidak suko, nak tidur dah lemak. Nah itu ibunda ya. Ayahanda dan ibunda yang saya cintai dan muliakan. Kita akan lanjutkan pelajaran kita. Pada pertemuan pekan pertama itu, kalau sudah saya membahas yakni kedudukan as-sunnah dalam syariat Islam. Yakni as-sunnah itu sangat menempati kedudukan yang tinggi dalam agama kita. Kenapa? Karena dia adalah sebagai pentafsir yakni Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan ini. Tidak bisa kita mengamalkan satu saja ayat dari Quran itu tanpa sunnah. Bahkan kita tidak bisa mengamalkan Islam. Bahkan Al-Imam Ibnul Mubarak, seorang imam ahlu sunnah mutaqaddimin,
Beliau pernah mengucapkan satu ucapan yang patut kita catat dengan tinta emas. Ini ditulis oleh Al-Imam Muslim di Muqaddimah Sahih Muslimnya itu. Apa kata beliau Mubarak di kitabnya itu? Yani Syarhus Sunnah itu berbahari tadi, yakni al-Islam huwa sunnatu hiyal Islam. Islam itu adalah sunnah, sunnah itu adalah Islam. Nggak bisa dipisahkan. Dia seperti dua sisi mata uang yang tidak laku kalau salah satunya hilang. Dia seumpama pasangan suami istri yang akan selalu seiring sejalan, sehidup, semenanggungan, sepiring, kasur, sesendok. Dia selalu berdua sampai nanti masuk surga. Tidak akan bercerai apalagi talak tiku. Itu Quran dan Sunnah itu tidak bisa. Karena bahkan kata para ulama, Quran ini butuh dengan Sunnah. Karena kita tidak bisa mengamalkan satu ayat saja dari Quran tanpa Sunnah. Quran mengajarkan dirikan sholat, aqimis sholat, wa atuz zakat. Dirikan sholat, bayar zakat. Tapi Quran tidak ngajar apa yang dibaca, sholat apa, macam mana caronyo, zakat apa, berapa besar yang wajib dibayar. Itu dari mana ayahanda? Dari Sunnah. Quran bilang pencuri laki-laki potong tangannya, pencuri perempuan potong tangannya. Tidak dijelaskan situ maling apa, berapa banyaknya. Kalau kita pakai Quran saja habis tangan itu. Ada orang maling permen sebutir potong. Kenapa? Umum. Tapi hadis sunnah menjelaskannya. Ternyata orang yang dipotong tangannya itu kalau dia mencuri minimal 1/4 dinar. Yang dipotong mana? Bukan seluruh tangan sampai siku. Yang dipotong sampai pergelangan tangan yang dipakai untuk tayamum. Nah itu. Berarti berbahayanya kalau seseorang memahami Quran tanpa sunnah. Bahkan kata para ulama bisa kafir orang yang menolak sunnah. Makanya ada aliran yang namanya ingkar sunnah. Ayahanda dari bunda yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karenanya kan sudah kita bilang bahwa Allah itu memelihara Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Surah Al-Hijr ayat 9. Kami kecil Allah yang menurunkan Quran itu. Kami juga memeliharanya. Yakni sampai kiamat Quran ini yakni dipelihara oleh Allah. Tidak akan ada tambahan apalagi pengurangan. Satu huruf juga. Ada yang nambahnya di selatan, orang utara tahu. Ada yang nambahnya di barat, orang timur tahu. Begitu sebaliknya. Karena dijaga, banyak yang menghafalnya. Bahkan ditulis, dicetak di kitab. Zalikal kitab. Allah melihara. Maka karena sunnah itu pentafsir Quran, Allah juga pelihara itu sunnah. Nah, yakni memelihara sunnah itu, Allah itu dengan cara ilmu yang namanya ilmu hadis. Jadi sunnah Nabi itu yang kita sudah bilang ya, bahwa sunnah Nabi itu adalah perkataan, perbuatan, takrir beliau terhadap sahabat. Itu sampai kepada kita dalam bentuk yang namanya hadis. Oleh karenanya dari sini kita tahu makna hadis itu secara bahasa, etimologi ayahanda ibunda. Itu maknanya hadis itu adalah cerita atau perkataan atau kabar, itu namanya hadis. Jadi kalau ada orang dapat berita, kok hadisnya dari siapa? Itu maksudnya, kok kabarnya dari siapa? Beritanya dari siapa?
Kemudian kalau secara istilah itu, hadis itu perkataan atau sabda Nabi, perbuatan Nabi, atau takrir Nabi. Nah, takrir itu perbuatan atau perkataan sahabat yang misalnya boleh jadi didiamkan oleh Nabi. Jadi kalau ada sahabat melakukan sesuatu, ngecek sesuatu, Nabi diam, berarti Nabi setuju. Atau Nabi senyum, ya. Nah, berarti Nabi setuju. Atau bahkan Nabi memujinya langsung. Ya Bilal, aku sudah mendengar terompahmu di surga. Apa yang kau lakukan? Ya Rasulullah, setiap aku mau siang mau malam habis wudhu, aku sholat 2 rakaat. Nabi dia. Berarti Nabi setuju. Nah, itu namanya takrir. Kenapa? Kalau Nabi tidak setuju pasti Nabi tegur langsung. Banyak sahabat. Contohnya kisah 3 orang sahabat Nabi itu. Yang nongkrong-nongkrong depan rumah Nabi. Nengok Nabi itu ibadah taatnya. Yang satu ngecek, aku tidak kan buko-buko. Aku nak puasa terus. Puasa wisol. Terus menerus puasa. Yang satu lagi ngecek, aku tidak kan tidur-tidur malam. Aku nak sholat malam terus, tegak terus. Yang satu ngecek, aku nak bujang terus supaya bisa enak ibadah. Aku tidak mau menikah. Kak Nabi langsung keluar, negur. Kata Nabi marah langsung, tegur oleh Nabi. Ya subhanallah, aku ni puasa juga, kata Nabi. Tapi aku juga bebuko. Makanya dalam sunnah itu nggak boleh kita. Yang paling padek itu cuman puasa Daud. Itu aja seling sehari. Nggak boleh sepanjang tahun puasa, nggak boleh. Kata Nabi gitu, aku juga buko dan doa. Aku juga sholat malam, kalau bahasa gitu, bengkak kaki Nabi. Tapi Nabi juga tidur, adohak mato. Kata Nabi, aku juga menikah. Nabi menikah, punya anak, punya istri. Banyak lagi bininya. Tapi Nabi nikah. Siapa yang tidak mau melakukan sunnahku, maka dia tidak termasuk kaum. Lihat, ditegur oleh Nabi. Salah ini. Nah, jadi Nabi itu sunnahnya, kalau Nabi diam atau oke, atau bahkan muji, itu berarti termasuk sunnah. Termasuk boleh dilakukan. Nah, ayahanda dari bunda yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam ilmu hadis itu ada istilah namanya sanad. Apa? Sanad. Sanad itu kalau bahasa gitu tuh sandaran, tempat menyandarkan. Dari mana ini? Dari mana ini? Sedangkan dalam istilah itu sanad itu artinya jalan yang bersambung sampai kepada matan bunyi hadis itu. Ada yang namanya rawi. Rawi itu orang yang menceritakan atau yang meriwayatkan hadis itu. Itu namanya rawi atau perawi. Kalau bahasa kitanya perawi. Perawinya siapa? Oh, Bukhari. Oh, berarti Bukhari lah yang meriwayatkannya, yang mengumpulkannya, yang menulisnya di kitab sehingga sampai kepada kitab ini. Kemudian ada namanya istilahnya matan. Matan itu kokoh, kuat, keras. Itu bahasa Bengkulu ada enggak matan? Kalau bahasa Jambi ada. Bahasa dusun papa saya itu matan tuh padek. Wah, misalnya orang pakai baju elok, wah matannya itu. Nah, berarti mungkin kita ambil dari sini mungkin. Ambil dari bahasa Arab ini. Kuat padek. Nah, sedangkan menurut istilah, yakni maksud dari matan itu isi perkataan lafaz hadis itu namanya matan. Dia tuh terletak sesudah rawi itu. Nah, ini contohnya ya. Coba ayahanda ibunda dengarkan ya. Contohnya dari rawi, sanad dan matan hadis itu. Qala al-Bukhari haddatsana Adam
Haddatsana Ibnu Abi Azib, haddatsana Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhazal mala amin halalin amin haramin, rawahul Bukhari. Nah, kita jelaskan ya. Artinya sesungguhnya akan datang kepada manusia suatu zaman di mana seseorang tidak akan mempedulikan lagi tentang harta yang ia peroleh itu. Apakah dari cara yang halal, apakah dia dapat dari cara yang haram. Satu, kalimat dari Imam Bukhari sampai kepada Abu Hurairah tadi, itulah yang dinamakan dalam ilmu hadis namanya sanad hadis. Dari pulan ke pulan ke pulan ke sahabat ke nabi, itu namanya sanad. Yang kedua, nah setiap orang dari mereka itu kan ada namu-namu tadi disebut dah. Haddatsana Adam, haddatsana. Jadi Bukhari, Adam, Ibnu Abi Zib, Sa'id al-Maqburi, sahabat Abu Hurairah, lalu Nabi. Nah, 1 sampai 5 itu yang disebut dengan rawi, perawi atau orang-orang yang meriwayatkan hadis itu. Ya. Nah, sedangkan layak tianna 'alan nasi, itu yakni sesungguhnya akan datang masanya manusia dan seterusnya, itu artinya matan atau isi hadis. Paham ibunda sampai sekarang? Halo? Iku ngajinya niku memang agak sengaja saya, kita memang ngaji. Paham ya ibunda ya? Tidak paham lah, nanti berdoa sama Allah. Kan saya nyampaikan tidak pakai bahasa Arab, tidak pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia, paham gitu ya. Paham itu kan bahasa bahasa Arab juga tuh. Al-fahmu, faham. Kalau bahasa gitu ngerti. Nah, ngerti dah. Nah, jadi ilmu hadis itu seperti itu. Lalu kapan mulainya hadis itu? Nah, jadi ceritanya itu, kalau di zaman Nabi itu perkataan perbuatan Nabi itu orang tidak perlu ngejonya dulu tuh. Kalaupun ada orang yang ngecek itu mudah ngeceknya kepada Nabi, karena Nabi masih hidup. Misalnya ada orang ngecek, Nabi ngecek seperti ini, Nabi bisa konfirmasi ke Nabi, ya Rasulullah betul tak engkau ini? Karena Nabi masih hidup. Begitu Nabi wafat, nah mulai terjadi apa namanya? Yakni orang-orang yang membawa berita-berita, yakni dari hal-hal yang dia tambah dari perkataan-perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terjadilah yang kita lihat itu, yakni seseorang yakni menyandarkan sesuatu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal Nabi tidak pernah berkata seperti itu. Jadi awalnya itu zaman Nabi belum, mungkin zaman Abu Bakar, Umar belum, mulai Utsman barangkali, mulai timbul firqoh-firqoh, kelompok-kelompok sesat, terutama Syiah ini, yang kita kenal dengan Abdullah bin Sabah itu. Karena dia membela pahamnya itu, maka sebagian mereka itu membuat hadis-hadis untuk membela pahamnya itu kelompoknya. Mulailah tersebar itu. Maka para ulama memeriksa setiap perkataan itu. Ini benar gak dari Nabi? Karena gak boleh menyandarkan kepada Nabi. Ayahanda dilarang oleh Nabi. Man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar.
Kata Nabi, hadis riwayat Muslim, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka siaplah sudah ada tempat duduknya di neraka. Tidak boleh gitu. Walaupun perkataan itu baik. Saya ulangi, Amri ulangi. Walaupun perkataan itu baik, tidak boleh disandarkan ke Nabi. Sama cak itu. Ada berita tersebar. Pailah ke rumah Kang Dedi, sekretaris Masjid Mujahidin tuh. Ada pembagian sembako gratis. Sekarung bere, 10 kilo gula, 10 kilo minyak, terigu 20 kilo. Itu berita bagus tak? Berita tersebar. Wah, baik nian Kang Dedi tuh. Maaf Kang Dedi jadi contoh ya. Baik nian, woi, masya Allah, iko lebaran susah, iko nyu bagi-bagi. Padahal Kang Dedi tidak do ngecek itu. Padahal itu berita sampai orang nanya ke Kang Dedi, betul Kang Dedi? Cek dapat berita nak bagi-bagi beres karung, minyak 10 kilo, tepung 20 kilo. Oh tidak anyu itu, mano? Saya yang mau itu kecek Kang. Lah lihat, kita aja tidak suka. Walaupun berita itu yang disandarkan kepada itu baik. Jadi tidak semua yang baik itu boleh sandarkan oleh Nabi. Karena secara fitrah orang nggak suka. Tadi contohnya tadi Kang Dedi. Maaf Kang Dedi, saya kasih contoh ya. Nabi juga, bahkan Nabi melarang. Tidak boleh kamu nyandarkan sesuatu atas namaku. Siap. Ada tempat duduk di neraka. Kalau tempat duduk di DPR, DPD lemah. Ada anggota dewan sih kok. Pilih. Emak, enak. Ikut tempat duduk neraka. Makanya nggak boleh menyandarkan sesuatu dari Nabi. Walaupun perkataan itu baik. Misalnya, ana zaufatu minal iman. Qala Rasulullah SAW. Hadis ini. Ternyata nggak ada itu. Walaupun maknanya bagus. Kebersihan. Ada ditulis di masjid. Ana zaufatu minal iman. Al hadis. Hadis riwayat siapa? Tidak ada hadis bunyi seperti itu. Ana zaufatu minal iman. Yang ada tuh lafaznya beda. At-tahuru syatrul iman. Ini ngajian ini kita nih. Nah, oleh karenanya timbul pertanyaan, Ustaz, ngapo sampai ada itu hadis-hadis kayak gitu tuh? Ya dak Ibunda? Ngapo sampai ada kok itu bukan kata Nabi, kok bisa ada muncul itu? Yang pertama, sebabnya tersebarnya hadis ini yang ndak sumber dari Nabi tadi, yakni yang doib apalagi yang palsu itu. Yang pertama itu karena ketidaktahuan, kalau bahasa kasar itu kebodohan, kejahilan terhadap hadis Nabi. Jadi orang muda saja ngecek, pokoknya kalau lah bahasa Arab hadis Nabi itulah. Padahal belum tentu itu. Ya kan? Karena tidak semua bahasa Arab itu hadis Nabi. Tidak semua tulisan Arab itu berarti Al-Quran itu betul bahasa Arab. Tulisannya tulisan Arab. Tapi tidak semua bahasa Arab atau tulisan Arab berarti Al-Quran. Boleh jadi jimat. Tapi ditulis dalam paham arti kita. Ini perlunya kita itu. Tidak awam atau bodoh atau jahil tuh terhadap ilmu. Jamaah juga. Makanya kita belajar ini. Itu jadi sebabnya itu tersebarnya hadis yang dikatakan dari Nabi padahal budak dari Nabi itu. Karena kebodohan kita. Termasuk juga para ustadz kami juga. Karena tidak cek lagi itu. Yang penyebab berikutnya adalah ini karena memang ada orang-orang yang menjadikan pegangan itu tadi itu. Yakni dia mau membela pendapatnya, membela paham kelompoknya. Jadi dikeceknya lah, aduh ini. Makanya ayahanda tuh
Saya pribadi itu kalau ditanya itu berat. Kadang gengsi kalau tidak bisa jawab tuh. Sehingga dibuatlah Ustadz Amri, apa hukumnya ini misalnya. Karena saya malu kalau jawab la adri, saya tidak tahu. Saya kecek lah, waduh Nabi ngecek. Padahal itu berbahaya. Yang benar itu kalau kita tidak tahu bilang aja, ambo tidak tahu. Kenapa? Inilah sebabnya itu. Orang jadi tersebar tadi itu. Nah kemudian boleh jadi juga orang nolak hadis yang sah. Boleh jadi juga sebabnya itu dia terbaca atau membaca dari buku-buku yang menampilkan hadis-hadis yang tidak sah tadi, yang bukan dari Nabi. Sehingga tersebarlah itu, apalagi bulan Ramadan. Kelak mungkin di pertemuan akan datang atau ini, karena ini bentar lagi nih, kita sebutkan banyak nih yang hadis-hadis beredar dari buku ke buku, dari mimbar ke mimbar, dari mulut ke mulut, yang dikatakan dari Nabi. Padahal setelah dicek itu dari siapa? Tidak nyo. Dari mana? Karena itu bisa dicek kitab apa. Bukhari itu banyak kitabnya. Di kitabnya apa? Apa kitab Sohinya, apa kitabnya Adabul Mufrad dan lain-lain. Nomornya bisa dicek, nomor hadis sekian, sama kayak Quran ini. Cuman bedanya Quran kok cuman satu buku, kalau hadis itu banyak. Bukhari itu aja kalau Arabnya satu juz, kalau apa namanya terjemahnya dua jilid. Nah, itu perlu diperiksa. Nah inilah makanya ilmu ini nggak banyak orang menguasainya. Ya, jadi yang kemudian selanjutnya kenapa bisa muncul hadis perkataan dari yang tidak dari Nabi itu? Ini karena dimasyhurkan. Apa masyhur itu? Diperkenalkan misalnya oleh para khutbah, para khotib, para penceramah. Jadi mereka lah yang menyebarkan itu. Misalnya hadis di bulan Ramadan yang top tuh sumu tasihu. Nah, ini dari mana ini? Setelah dicek para ulama hadis, rupanya ini perkataan tabib, bukan perkataan Nabi. Walaupun maknanya bagus, berpuasalah kamu, niscayalah kamu bagus aja. Bagus, tapi ini Nabi tidak pernah ngecek mana. Aduh, ini lagi semangat-semangatnya. Jadi insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan. Jadi mereka itu membuat Ibunda. Bahkan nih dengerin ya Ibunda ya. Salah satu sebab terjadi pemalsuan itu yakni gawenya orang zindik. Zindik itu apa? Orang yang pura-pura masuk Islam, mau menghancurkan Islam. Jadi dia bikin hadis-hadis palsu itu. Sampai dikatakan di sini ya, mereka ini hasadnya. Ini ada salah satu orang. Berkata Imam Hamad bin Zaid, ini seorang tabi'in. Tabi'in itu yang bertemu dengan Nabi. Beliau wafat tahun 190 Hijriah. Apa kata beliau? Kaum zindik itu telah memalsukan hadis atas nama Rasulullah itu sebanyak 14.000 hadis. Berkisal hadis maudhu, palsu, dan seterusnya. Ada lagi nih, seorang zindik, yakni orang yang pura masuk Islam, namanya Abdul Karim bin Auja. Dia pernah ditangkap tuh, lalu dia mau dipotong kepalanya. Ya. Lalu dia mau dipotong oleh pemimpin, ya, ada amir pada saat itu, penguasa daerah itu namanya Muhammad bin Sulaiman al-Abbasi. Ya. Dia khalifah di Basroh. Basroh itu Irak ya. Zaman khilafah Al-Mahdi tahun 160 Hijriah. Saat orang ini yakni Abdul Karim bin Auja ini mau dibunuh, mau dipenggal, Pak, dia ngecek. Enggak apa-apa aku dibunuh. Demi Allah. Dipakai demi Allah loh. Sesungguhnya aku telah memalsukan hadis kepada kamu dan sudah aku sebarkan itu sebanyak 4.000 hadis palsu. Aku haramkan di dalamnya apa yang dihalalkan Allah. Aku halalkan apa yang dalamnya diharamkan Allah. Ya Allah. Makanya banyak, nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang atau pertemuan yang akan datang lagi, yakni hadis-hadis, contoh-contohnya, kemudian kitab-kitab yang tersebar.
Dan salah satu mungkin penyebab daripada tersebarnya hadis itu adalah kita jarang, bahkan para ustadz kami juga, ini mungkin kesalahan kami, juga menyebut hadis itu kadang tidak nyebut siapa yang meriwayatkannya, apalagi menyebut nomornya. Minimal menyebut hadis di kitab apa. Jadi orang tahu, oh bisa dicek betul dah. Sama kayak Quran. Kalau Quran kan mudah. Kalau hadis tuh, makanya salah satu kaidah tuh menyebut hadis tuh harus sebut siapa hadis. Ini salah satu cara supaya dicek benar tak ide dari Nabi. Karena itu tadi ancamannya. Masya Allah, ini karena waktu sudah lewat. Ayah ada ibunda mungkin ada kegiatan yang lain. Barangkali kami cukupkan sampai. Iya contohnya ini. Contohnya kalau sebelum Ramadan tuh ada hadis panjang, siapa yang bini belum minta maaf kepada laki, siapa yang anak belum minta maaf kepada orang tua, itu ternyata hadisnya ndak sah. Itu hadisnya pertengahan awalnya tuh betul, tapi ada tambahan tadi tuh. Kami laki suami senang nih dapat hadis tuh. Kau minta maaf, kau minta maaf. Padahal itu tambahan. Nah ini tidak tahu, jamaah wajar nggak tahu dia. Kata ibunda tadi share aja lah, kan elok itu. Tapi setelah diperiksa oleh ahli hadis, nanti saya bawa buku 2 tentang hadis tuh, tapi nggak bisa kita bahas. Ya ibunda ya. Iya betul, di bulan Ramadan tuh banyak. Misalnya roja'na ila jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru balik dari jihad kecil menuju jihad yang besar. Jihad hawa nafsu. Ini nggak ada Nabi pernah ngecek seperti ini. Ini mengecilkan jihad perang. Coba secara akal saja, orang yang perang di jalan Allah itu berarti dia sudah menaklukkan hawa nafsunya, karena dia meninggalkan hartanya, istrinya yang cantik, anaknya yang lucu-lucu. Masa dibilang dari jihad kecil menuju jihad yang besar ya ini. Ini makanya. Jadi ini penjelasan tentang hadis ini sebenarnya panjang. Perlu waktu yang mungkin berkali-kali pertemuan. Bagaimana, kenapa bisa terjadi ini. Lalu nanti bagaimana caranya supaya kita tahu itu hadis ini sah atau enggak. Bagaimana kita bersikap hati-hati menyampaikan sebuah hadis. Itu insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup ibunda ya? Paham? Ayah anda ada? Cukup. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, maka kita selesaikan sampai di sini dulu.